Selamat malam nih, saya ucapkan buat kamu semua yang nonton di malam hari ini. Nah, semoga kabar kalian semua nih baik-baik saja ya. Nah, di kesempatan malam hari ini, saya melihat ada saham yang cukup berpotensial sekali ya, gitu kan teman-teman. Ini berpotensi untuk arah, gitu kan, bahkan cuan sampai ya ada yang 40%-an sampai 30-an itu potensinya teman-teman ya. So, sebelum itu mungkin saya ucapkan selamat nih buat kalian yang udah cuan ya, di saham NATO, saham NATO. Saya ingat organisasi jadinya saham NATO gitu kan. Tadi saya sempat lihat, ternyata udah ini nih, udah cuan ya di saham NATO. Udah mulai terangkat lah dia. Ya mudah-mudahan ya cuan lah, mudah-mudahan cuan. Saya berdoa untuk semoga kalian bisa cuan gitu. So, saham apa sih yang bakalan saya bahas? Yang pertama adalah saham SLIS. Oke, kita langsung cari ya sahamnya. SLIS. SLIS. Gas Gaya Abadi Saputra. Nah, BTW saham ini merupakan saham produksi untuk komponen-komponen kendaraan listrik itu sendiri ya. Nah, maka kalau kita lihat chart setelah 5 tahun, nah saham ini cepat naik nih waktu zaman-zaman dibilang ini kan 2019 nih. Sebelum pas 2020 kan, wah kendaraan listrik. Wah, ini sahamnya udah naik nih, Bu. Jadi ya itulah. Biasa kan. Saham udah naik, kita baru tahu gitu kan. Nah, ini sih masih sideways waktu itu kan. Sideways sudah naik langsung boom. Dan sekarang dia langsung nyungsep, boom. Oke, kita langsung masuk ke teknikalnya. Kenapa saya beli saham ini ya? Kembali lagi karena ada volume, saya lihat, wah ada volume bagusnya hari ini gitu di saham SLIS ini, dan kayak menarik perhatian, kan. Nah, di sini saya lihat, wah ini kan udah turun nih, terus turun. Ini sampai si BI ini gini dia. Apa namanya si BI? Terus mantau dia. Ini udah mau ngeluarin UMA aja dia. Usual market activity gitu kan. Di sini saya lihat ketika dia turun. Nah, ini sempat saya analisis, wah berhasil naik dia. Oke. Dan ini sekarang kalau saya lihat ya, dengan terusnya turun seperti ini gitu kan, kayak saham-saham yang turun ini kayak menarik banget. Ini bisa menjadi saham yang cukup berpotensi cuan nih bagi kita, ya kan? Terus apalagi saya lihat, wah ada volume besar nih, gitu kan? Ada volume besar. Di sini juga udah ada volume besar kan? Oke, di sini langsung volume besar, dan ini udah berada di atas EMA-nya, exponential moving average-nya. Terus ini udah jadi golden moment yang bagus, golden cross lah di MACD itu sendiri. Udah mulai gitu kan. Di stokastik wah udah kebelah aja dia nih. Kebelah kali dia nih stokastiknya ini ya. Kebelah banget nih. Nah, ini bakalan sangat berpotensi bagi saya untuk di saham SLIS ini sendiri. Nah, BTW kalau saham-saham yang model kayak gini ya, terkadang ini hari pertama setelah saya bahas ini kan, besoknya mungkin akan dibawa turun lah dulu ya, bawa turun ya, merah. Nah, habis itu ya paling kayak di sini lah, mungkin apakah bisa ARB ya bisa aja dulu ARB dikit, habis itu baru dibawa naik. Nah, jadi kayak potensinya itu kalau kita mungkin bisa kita pantau saham ini ya sekitaran 1 sampai dengan 3 hari. Kita lihat perkembangan selama 1 sampai 3 hari gitu aja sih. Ya. Kalau misal dibawa langsung naik, ya mungkin aja kayak ini kan bisa dibawa naik langsung dulu. Habis dah tembus langsung dibawa naik. Tapi bagi saya ini bakalan besok ini mungkin ya, kemungkinan itu bisa merah. Tapi belum tentu aja, bisa aja langsung dibawa naik aja, langsung hijau gitu. Nah, jadi ini bisa jadi pantauan lah dulu gitu. Dan ini potensi naik ini cukup besar menurut saya. Dan kalau misalnya kita masuk hari ini masuknya gitu kan. Nah,
sekitaran dapat 33,50% cuannya dengan stop loss ya. Lebih 17% itu kita bisa stop loss di saham ini gitu loh, Slice ini. Itu sih. Kalau misalkan besok itu ya merah ya cuannya lebar banget jadinya gitu kalau misalkan kalian berhasil cuan gitu. Semoga ya cuan ya. Oke, di saham berikutnya gitu kan. BTW untuk Slice ini saya lihat nggak ada news apapun sih ya. Untuk Slice ini mungkin nanti setelah dia udah naik baru ada news gitu ya, untuk bandar buang barang aja. Nah, berikutnya adalah Sico. Ini merupakan saham di sektor energi, teman-teman. Gas dan minyak ya. Jadi di sini nih saham Sico ini sendiri merupakan saham yang notabene membantu untuk memonetisasi. Memonetisasi itu jadi lebih kayak membantu agar proses tuh agar diterima gitu loh, diterima. Jadi saham ini nih memonetisasi apa? Monetisasi adalah untuk gas itu sendiri, gas dan minyak ya kan. Jadi kayak biar gas tuh bisa keterima di luar negeri. Nah, gas kan kita dapat gas nih, gas alam, pasti nggak langsung mentah doang ya. Kalau kita dapat tuh masa mentahnya dikirim kan belum nggak diterima. Kita kan terus istilahnya perlu ada proses agar bisa diterima gitu kan. Nah, ini yang saya maksud monetisasi itu sendiri gitu loh. Nah, ini merupakan saham yang baru gitu kan, baru listing April lah listingnya di Sico ini. Di sini saya lihat ya, pas listing dia langsung turun, wih luar biasa turun gitu kan. Jujur saya kaget banget kok turun. Jadi di sini bisa dibilang gila ya, cukup gila sih. Nah, di sini saya lihat ini bisa jadi momentum banget. Kayak pertama ada volume ya udah tinggi, habis itu ini udah ke break. Nah, kayak ini nih, kayak saham sebelumnya kita bilang Slice itu kan dia udah berhasil naik ya. Besoknya ya dibuat turun merah gitu kan. Sekarang baru dia naik ya. Nah, ini volumenya besar, habis ini volume besar kan. Nah, ini potensi banget nih di atas EMA lagi kan. Ini udah mau MACD udah mulai Golden Cross, bis itu stochastic RSI-nya udah kebuka, ya jelas udah kebuka dari sininya udah kebuka dia. Dan ini udah kayak potensi banget. Take profit pertama dari sini. Oke, kalau take profit pertama ya kita ya di sinilah. Kita dapat 22% lah di saham ini. Jadi stop loss di 127 itu TP1 nya ini kan. Nah, kalau bisa berhasil, kalau saya ukur dengan Fibonacci, sebelumnya sempat ukur dengan Fibonacci ya sampai di area sini. Nah, sampai di 40%-an lah, 40%-an. Dapat potensi cuan 40% di harga 216 gitu. Kalau lebih seperti itu sih gambarannya di saham di saham Sico ini gitu, saham Sico. Nah, ketika saya cek juga berita-berita atau news nggak ada sih gitu kan, news ya kayak ya udahlah, dari segi teknikal udah good lah, mungkin nanti paling newsnya keluar akhirnya dia bisa naik, paling gitu doang sih newsnya. Kalau misalnya bisa naik ya. Yang mudah-mudahan sih dari dua saham ini benar-benar berpotensi naik dan bisa memberikan kita cuan gitu. Jadi harapannya tetap harus cuan. Tuh, terima kasih nih buat kalian semua yang udah nonton sampai sini. And see you in the next video. Goodbye.